Shalom teman-teman, selamat datang dalam ibadah online. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu hari ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali di sini untuk beribadah. Tuhan berkatilah jalannya ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom teman-teman, selamat datang di online service Battle Teens Community. Terima kasih telah bergabung dalam online service hari ini. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Ku nyanyi
hamba Kau Tuhan. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're all I am. To Your hands I commit again, to all my heart for You. Hold my world in the palm of Your hand, and I am Yours forever. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih walau di tengah pandemi ini kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami hati seorang hamba yang taat dan melakukan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami, sehingga dapat menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Selamat datang dalam online service kita pada kesempatan ini. Saya bersyukur bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya walaupun secara online. Saya percaya ini tidak mengurangi antusias kita untuk beribadah. Karena saya percaya teman-teman semua yang dikasihi Tuhan dalam kondisi seperti ini, Tuhan ingin dan Tuhan rindu setiap kita anak-anak Tuhan mencari wajah Tuhan, merindukan pribadinya. Dan saya percaya melalui wadah seperti ini, Tuhan izinkan kita untuk bertumbuh supaya iman kita, kerohanian kita juga semakin bertumbuh di dalam Dia. Sehingga walaupun ada masalah,
Walaupun ada tantangan, kita masih bisa tetap kuat, kita masih bisa tetap bertahan karena ada kekuatan daripada Tuhan yang hadir dan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah sharing firman Tuhan dengan judul Shine Out, bersinar keluar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama membaca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ini adalah firman Tuhan yang mungkin teman-teman sudah sering sekali baca, teman-teman semuanya. Kita sudah sangat hafal dengan ayat firman Tuhan ini. Dan pada kesempatan ini saya ingin ajak saudara untuk kembali membaca dan melihat apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan sore hari ini. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin buat pembacaan firman Tuhan. Nah, sebelum saya menyampaikan sharing firman Tuhan pada kesempatan ini, saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini pasti antusias teman-teman semuanya ya. Kalau misalnya kalian antusias, kalian boleh ketik di kolom komentar yang ada di website teman-teman semuanya, katakan saya antusias, saya antusias. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang bersinar keluar, berbicara tentang shine out, kita harus mengerti prinsip dasarnya teman-teman yang dikasihi Tuhan. Prinsip dasarnya adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita, maka pada saat itu status kita berubah teman-teman yang dikasihi Tuhan. Yang tadinya kita adalah hamba dosa, berubah menjadi hamba kebenaran. Kita yang harusnya binasa, karena anugerah Tuhan di dalam Yesus, kita diangkat untuk menjadi anak-anak Allah. Prinsip dasarnya adalah kita yang tadinya menuju kepada kebinasaan, diubahkan ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, diubahkan menjadi hamba kebenaran dan layak menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, tahukah teman-teman yang dikasihi Tuhan, perubahan status tersebut ternyata menuntut sebuah tanggung jawab dalam kehidupan kita. Kita tidak serta-merta hanya sekedar menjadi anak Allah, namun lebih daripada itu, status sebagai anak Allah adalah sebuah panggilan untuk mengerjakan rencana Allah di muka bumi ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, panggilan menjadi seorang anak Allah berbicara tentang sebuah tanggung jawab. Saya dan saudara, saya dan teman-teman, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status kita diubahkan menjadi anak-anak Allah. Tidak serta-merta status kita hanya sekedar diubahkan teman-teman. Status itu berbicara sebuah tanggung jawab. Kalau teman-teman yang ada di sini yang sudah bekerja, mungkin teman-teman ada yang bekerja sebagai sales, ada yang bekerja sebagai manajer, ada yang bekerja sebagai ketua departemen tertentu, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Status jabatan itu berbicara sebuah tanggung jawab. Nah, sama halnya dengan kita sebagai anak Tuhan. Status kita sebagai anak Allah itu menuntut sebuah tanggung jawab. Mengerjakan rencana Allah berarti kita sedang mempresentasikan gambar Allah kepada dunia, supaya dunia tahu tentang Allah, tahu siapa Allah dan tahu karakter Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dunia tidak pernah melihat Yesus. Dunia tidak pernah mengalami tentang Yesus. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah ditebus dengan pengorbanan Tuhan Yesus, kita yang sudah mengalami Yesus dalam kehidupan kita ketika kita menerima Dia sebagai Juru Selamat, kitalah orang yang bertanggung jawab untuk mempresentasikan kehadiran Yesus di muka bumi. Ini yang saya bilang dengan sebuah tanggung jawab teman-teman yang dikasihi Tuhan. Orang gak bisa kenal Tuhan Yesus kalau bukan melalui kita yang mempresentasikan kehadiran Yesus. Orang gak akan mengerti tentang karakter Yesus kalau kita tidak tunjukkan melalui keseharian kita. Ini yang saya bilang, kita harus hidup bertanggung jawab sebagai anak Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan.
Orang dunia mungkin tidak kenal Yesus, tapi mereka bisa merasakan dan mengalaminya melalui kita sebagai anak Tuhan kalau kita bertanggung jawab dalam kehidupan kita, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Jadi prinsip dasar yang harus kita mengerti sebelum kita berbicara lebih luas tentang bersinar keluar, kita harus mengerti bahwa panggilan kita sebagai anak Tuhan adalah panggilan untuk bertanggung jawab. Boleh ketik di kolom komentarnya, ketik, saya adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk bertanggung jawab dalam kehidupan saya. Ketik sekali lagi, saya adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk bertanggung jawab dalam kehidupan saya. Amin teman-teman yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang sebuah tanggung jawab, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Nah, saat ini ada banyak orang Kristen yang ngakunya anak Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang ngakunya orang percaya, ngakunya orang anak Tuhan gitu ya, tapi hidupnya gak bertanggung jawab, teman-teman. Hidupnya gak jadi berkat, malah hidupnya jadi batu sandungan. Orang pengen kenal Tuhan Yesus, orang pengen kepo ya dalam tanda petik, pengen tahu lebih banyak tentang Tuhan, tapi gak jadi. Karena apa? Karena melihat keseharian atau kehidupan anak Tuhan yang hidupnya tidak bertanggung jawab. Nah, di sini saya pengen tegaskan teman-teman yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang anak Allah itu gampang-gampang susah. Kita menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan, kita patut bersyukur akan keselamatan tersebut. Tetapi keselamatan yang kita dapatkan harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya melalui hidup yang bertanggung jawab. Hidup yang menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, menjadi batu sandungan bagi orang lain tentu bukanlah kehendak Tuhan. Tuhan pengen kita bersinar terang, kita bersinar keluar, shine out. Orang bisa melihat Yesus, orang bisa melihat Tuhan, orang bisa melihat karakter Yesus melalui kehidupan kita yang makin hari makin diperbarui di dalam Tuhan. Saya nggak bilang teman-teman yang dikasihi Tuhan, menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang memancarkan karakter Yesus, kehidupan kita harus setiap hari perfect, setiap hari sempurna. Enggak, karena kita adalah seorang manusia, karena kita adalah orang yang pasti jatuh bangun. Tapi yang saya mau tegaskan adalah kerinduan kita, kemauan kita untuk bertanggung jawab itu harus ada. Supaya apa? Supaya itu menjadi jalan pembuka bagi Roh Kudus untuk memperbaharui karakter kita hari lepas hari, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Nah, itu prinsip dasar yang harus kita pegang dalam kehidupan kita kalau kita ingin jadi berkat, ingin jadi terang di dalam kehidupan kita melalui keseharian kita, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang shine out, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya perlu garis bawahi bahwa bersinar terang, bersinar keluar, di sini nggak melulu saudara harus jadi superstar. Ada banyak mungkin paradigma, ada banyak mungkin pemikiran, sudut pandang yang mengatakan kalau kita mau jadi berkat, kalau kita mau jadi sinar gitu ya, kita memancarkan terang Tuhan, wah kita harus unggul dalam semua bidang. Pengertian yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini bukan seperti itu. Nah, bersinar keluar itu tidak melulu saya dan saudara harus jadi orang yang superstar. Bersinar bukan dalam pengertian dalam segala hal saya dan saudara harus jadi bintang utamanya dan semua mata tertuju kepada kita. Enggak seperti itu, teman-teman. Ada banyak orang mungkin punya pandangan, oh, saya pengen jadi terang supaya orang bisa melihat Yesus dalam kehidupan saya. Makanya saya kalau di sekolah harus ranking 1 gitu ya. Kalau di pekerjaan saya harus wakilnya bos lah, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya di keluarga saya harus lebih diutamakan karena saya kan terang. Nah, definisi atau pengertian dari bersinar tidak melulu seperti itu, teman-teman. Walaupun memang Tuhan memanggil kita untuk maksimal dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kalau misalnya di sekolah kita harus maksimal, kalau di pekerjaan
kita harus maksimal. Kalau di keluarga, kita juga harus maksimal. Di dalam pelayanan, kita juga harus maksimal dengan apa yang kita punya. Tapi itu tidak berbicara bahwa kita harus jadi seorang superstar. Kita harus jadi bintang tamunya. Kita harus jadi bintang utamanya. Dan semua mata harus tertuju kepada kita. No, bukan berbicara seperti itu teman-teman yang dikasihi Tuhan. Karena bersinar keluar itu berarti kita memancarkan sebuah cahaya. Dalam tanda petik teman-teman yang dikasihi Tuhan. Nah, cahaya yang keluar dari kehidupan kita harusnya bukanlah cahaya kita, melainkan cahayanya Tuhan. Saudara mungkin mengerti maksud perkataan saya. Ada banyak orang yang mungkin merasa bahwa cahaya saya yang harus ditampilkan, bukan cahayanya Tuhan. Nah, berbicara tentang shine out, bersinar keluar, cahaya yang harus keluar dari kehidupanmu, terang yang harus keluar dari kehidupanmu, bukanlah terangmu, bukanlah cahayamu, melainkan cahayanya Tuhan. Karena kalau misalnya cahayamu yang keluar, terangmu yang keluar, engkau tidak mempermuliakan nama Tuhan, engkau mengambil kemuliaan Tuhan. Makanya saya garis bawahi ini teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bersinar keluar harus didasari oleh sebuah tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Nama Tuhan dipermuliakan. Bukan semua mata tertuju kepada kita teman-teman yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini saya ingin sampaikan kebenaran ini buat kita semua. Dan saya berdoa setiap kita yang mendengarkan kebenaran ini mengerti dan melakukan dalam setiap kehidupan kita teman-teman yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang shine out, saya ingin membagikan beberapa prinsip dasar teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan kebenaran ini dalam kehidupan kita. Mungkin yang mendengarkan ini ada yang masih sekolah, masih SMP, masih SMA, atau ada yang masih kuliah, atau yang udah bekerja. Dan saya percaya firman Tuhan ini pasti relevan dalam kehidupan kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Nah, saya ingin membagikan beberapa prinsip dasar teman-teman. Bagaimana kita bisa bersinar keluar kalau kita memperhatikan beberapa prinsip berikut ini. Yang pertama, kalau kita pengen bersinar keluar, yang pertama yang harus ada dalam kehidupan kita adalah kita harus mengalami Tuhan terlebih dahulu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita gak akan mungkin bisa membagikan pengalaman kita kalau kita tidak mengalaminya terlebih dahulu. Kita pasti membagikan pengalaman atau sesuatu yang sudah pernah kita alami. Contoh teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kalau misalnya saya belum pernah makan bakmi yang enak, contohnya yang ada di Kelapa Gading. Saya pernah makan di warung bakmi di sebuah warung di Kelapa Gading dan itu rasanya sangat enak sekali. Dan ketika rasanya sangat enak sekali, saya tertarik untuk mencobanya lagi, datang ke situ lagi untuk makan, dan saya juga tertarik untuk mengajak teman-teman saya untuk makan bersama-sama, untuk mencoba bakmi tersebut. Nah, kalau saya tidak pernah mencoba bakmi tersebut, kalau saya tidak pernah makan bakmi tersebut, nggak mungkin saya bisa kasih testimoni yang baik untuk teman-teman saya supaya mereka tertarik untuk mencoba bakmi tersebut. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita nggak akan bisa bagikan Tuhan melalui kehidupan kita kepada orang lain kalau kita nggak ngalamin Dia terlebih dahulu. Makanya kunci pertama, prinsip pertama supaya kita bisa bersinar keluar adalah kita harus mengalami Tuhan terlebih dahulu. Saya ingin ajak saudara belajar dalam satu firman Tuhan di 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Firman Tuhan berkata begini teman-teman yang dikasihi Tuhan. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dengan kata lain teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita memberitakan kepada orang lain, kita menceritakan kepada orang lain apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita rasa, apa yang sudah kita peroleh terlebih dahulu. Dan apa yang kita dengar, apa yang kita peroleh akan bisa kita rasakan kalau kita mengalami Tuhan terlebih dahulu teman-teman yang dikasihi Tuhan. Makanya di dalam masa-masa sulit seperti ini, di dalam masa-masa pandemi seperti ini, perbanyak waktu untuk intim dengan Tuhan teman-teman yang dikasihi Tuhan.
Kalau mungkin di masa-masa yang lalu kita beralasan kita punya banyak kesibukan, tapi di masa-masa seperti ini Tuhan izinkan ada banyak waktu luang, teman-teman. Tuhan izinkan ada banyak waktu kosong, dan pergunakanlah waktu kosong tersebut untuk mencari hadirat Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan, untuk bangun keintiman dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, melalui pujian penyembahan, melalui pembacaan firman. Dan saya percaya di gereja lokal kita pun sudah banyak menyediakan wadah-wadah tempat di mana kita bisa bertumbuh, teman-teman yang dikasih Tuhan. Entah melalui mesbah doa, entah melalui saat teduh, entah melalui mesbah keluarga yang selalu ada di Instagram, di Facebook, di YouTube. Nah, pergunakanlah hal-hal tersebut, pergunakanlah media-media tersebut untuk membangun kerohanian kita, supaya kita bisa mengalami Tuhan hari lepas hari, teman-teman yang dikasih Tuhan. Kita gak akan mungkin bisa memberitakan kepada orang di luar sana tentang Yesus kalau kita gak ngalamin tentang Tuhan. Kita gak akan mungkin bisa menceritakan tentang karakter Tuhan Yesus yang baik, yang penuh kasih, kalau kita sendiri pun belum pernah ngalamin kasihnya Tuhan. Dan mengalami kasihnya Tuhan itu bisa saja terjadi pada saat ketika kita mengalami sebuah masalah. Teman-teman yang dikasih Tuhan, alami dia terlebih dahulu. Mengalami Tuhan bisa saja terjadi pada saat kita lagi menyembah Tuhan. Mengalami Tuhan bisa saja terjadi ketika kita membaca firman Tuhan. Tuhan berbicara dalam hidupmu melalui pembacaan firman Tuhan. Tuhan bisa saja berbicara dalam setiap kehidupan kita melalui mesbah doa kita, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan teman-teman kita, bersama dengan saudara-saudara kita yang lain. Tuhan berbicara melalui banyak media. Dan Tuhan juga berbicara melalui tantangan, melalui masalah yang terjadi dalam setiap kehidupanmu. Baru-baru ini saya mengalami sebuah masalah yang cukup berat, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Baru-baru ini Tuhan izinkan saya dan istri mengalami sebuah tantangan, yaitu anak kami sakit. Anak kami mengalami sebuah penyakit yang cukup serius, dan satu-satunya pengobatan yang harus ditempuh adalah dengan cara operasi. Karena anak saya mengidap penyakit kista ductus coledochus, teman-teman yang dikasih Tuhan. Jadi ada kista yang ada di dalam saluran empedunya, itu menghalangi saluran dari hati ke usus, dan kalau tidak diangkat, kalau tidak dioperasi, itu bisa berakibat fatal. Itu bisa menyebabkan kerusakan hati, dan ada banyak penyakit-penyakit lain, komplikasi-komplikasi lain yang kalau tidak ditangani secara cepat, teman-teman. Secara manusia, teman-teman yang dikasih Tuhan, saya dan istri saya mengalami sebuah tantangan yang berat untuk kami sendiri. Masalah ini bukanlah masalah yang ringan buat kami. Masalah ini adalah masalah yang sangat berat. Karena kami harus melihat anak kami yang masih kecil, baru umur 1 tahun, tapi diizinkan Tuhan ngalamin sebuah penyakit. Dan penyelesaiannya adalah harus operasi besar, teman-teman yang dikasih Tuhan. Dan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini lagi, di tengah-tengah kondisi COVID, di tengah-tengah kondisi Indonesia yang gak jelas, tapi Tuhan izinkan kami ngalamin masalah double, teman-teman yang dikasih Tuhan. Tapi saya mau beritahu teman-teman yang dikasih Tuhan, di tengah masalah itu, di tengah tantangan itu, saya harus mencucurkan banyak air mata, saya harus berdoa, meminta kesembuhan daripada Tuhan. Bukan waktu yang singkat, tapi berbulan-bulan saya berpuasa, dan istri juga berpuasa, meminta anugerah Tuhan, meminta kasih karunia Tuhan. Tapi di tengah-tengah masalah tersebut kami melihat dan kami merasakan penyertaan Tuhan itu sungguh ajaib, teman-teman yang dikasih Tuhan. Kami mengalami betul yang namanya kasih Tuhan. Kami mengalami betul yang namanya penyertaan Tuhan meskipun di tengah-tengah badai. Meskipun kami diizinkan untuk mengalami badai, meskipun kami diizinkan untuk mengalami masalah, tapi di sisi yang lain, di saat yang bersama, di saat yang paralel, Tuhan juga menyertai, Tuhan juga menolong, Tuhan juga turut tangan untuk memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan, memberikan kami sukacita. Sehingga walaupun tadinya kami nangis, kami sedih, kami hancur hati, tapi Roh Kudus memberikan penghiburan. Dan saudara tahu, dengan pengalaman ini, saya bisa dengan bebas, saya bisa dengan leluasa untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena saya sudah mengalaminya. Saya sudah mengalami kasih Tuhan. Saya sudah mengalami penyertaan Tuhan meskipun di tengah masalah. Nah, sama halnya dalam kehidupan saudara. Mengalami Tuhan tidak serta-merta dalam keadaan yang baik, teman-teman. Oh, mungkin teman-teman saat ini lagi diberkati secara luar biasa, income yang cukup, income yang banyak, peralatan-peralatan yang banyak.
punya kehidupan yang cukup lah, keuangan gitu. Nah, penyertaan Tuhan, mengalami Tuhan tidak selalu berbicara tentang kecukupan yang kita terima. Mengalami Tuhan bisa kita dapatkan ketika kita berada di dalam badai, teman-teman yang dikasih Tuhan. Kuncinya di sini adalah siapkan hatimu, teguhkan hatimu, dan cari wajah Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, dan engkau melihat tangan Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupanmu. Dan ketika engkau sudah mengalami kasih Tuhan yang engkau alami, itu bisa engkau bagikan dalam kehidupanmu melalui orang-orang yang di sekitarmu, teman-teman yang dikasih Tuhan. Kita nggak akan bisa sebarkan kasih Tuhan kalau kita nggak pernah mengalami kasih Tuhan itu. Kita nggak bisa ceritakan pertolongan Tuhan kepada orang lain kalau kita pun belum pernah ditolong oleh Tuhan dalam badai, teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, sore hari ini teman-teman yang dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini yang saya sampaikan kepada teman-teman, biar kiranya ini memberikan kekuatan buat setiap kita. Kalau kita pengen bersinar keluar, alami Tuhan terlebih dahulu dalam setiap kehidupanmu. Bangun keintiman dengan Tuhan, teman-teman. Bangun hubungan yang akrab dengan Dia. Pergunakan waktu-waktu yang Tuhan izinkan ini, karena waktu-waktu ini adalah waktu yang singkat. Pergunakanlah waktu yang mungkin Tuhan izinkan, ada banyak waktu kosong. Jangan pergunakan untuk hal-hal yang tidak membangun, teman-teman yang dikasih Tuhan. Banyak waktu kita untuk main game, banyak waktu kita untuk bermain media sosial, banyak waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Tapi pergunakanlah itu untuk membangun keintiman kita bersama dengan Tuhan. Itu prinsip yang pertama, teman-teman yang dikasih Tuhan. Prinsip yang kedua, yang harus kita tahu kalau kita pengen bersinar keluar, kalau kita mau shine out, bersinar keluar dalam kehidupan kita, prinsip yang kedua adalah mulailah dari hal yang sederhana namun krusial. Mulailah dari hal yang sederhana namun krusial. Teman-teman yang dikasih Tuhan, berbicara tentang bersinar keluar, shine out, itu berarti ada sesuatu yang nampak dari kehidupan kita. Itu berarti ada sesuatu yang keluar dari kehidupan kita. Entahkah itu perkataan kita, entahkah itu sikap kita, entahkah itu pola pikir kita. Bahkan termasuk teman-teman yang dikasih Tuhan, apa yang kita tulis di media sosial, apa yang kita post di media sosial, apa yang kita browsing, apa yang kita cari di media sosial, itu menentukan. Dan itu bisa membuat orang lain bisa kenal Yesus, teman-teman yang dikasih Tuhan. Makanya saya selalu bilang kepada anak-anak muda yang saya layani, kalau mungkin engkau merasa canggung untuk menceritakan Yesus secara langsung kepada teman-temanmu, engkau bisa tunjukkan, teman-teman, melalui media sosialmu. Apa sih yang paling simple, yang paling bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak muda kalau kita pengen jadi berkat? Hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan adalah menggunakan media sosial kita. Ini adalah hal yang paling sederhana, teman-teman dikasih Tuhan. Ada banyak orang, ada banyak anak-anak muda sekarang gak mempergunakan media sosialnya untuk hal-hal yang membangun, teman-teman. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang tua yang menggunakan media sosialnya untuk hal-hal yang tidak membangun. Saya selalu punya prinsip, teman-teman yang dikasih Tuhan. Semakin kesini, semakin saya banyak menggunakan media sosial, saya semakin sadar bahwa media sosial yang saya punya harus saya gunakan untuk hal-hal yang membangun, teman-teman yang dikasih Tuhan. Kalau mungkin misalnya kita masih belum bisa mempergunakan media sosial kita untuk mengabarkan keselamatan, kalau mungkin kita masih belum bisa menggunakan media sosial kita untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mungkin ada beberapa dari kalian yang, apa sih Kak, setiap hari posting tentang ayat Alkitab kayaknya rohani banget gitu. Kalau mungkin engkau belum siap dengan hal tersebut, setidaknya jangan gunakan media sosialmu untuk hal-hal yang tidak membangun. Kalau engkau belum siap gunakan media sosialmu untuk mengabarkan tentang Yesus, untuk menceritakan hal-hal yang positif, setidaknya jangan gunakan media sosialmu untuk hal-hal yang tidak membangun. Amin, teman-teman yang dikasih Tuhan. Coba ketik di kolom komentarnya, saya mau gunakan media sosial saya untuk hal yang membangun. Ketik sekali lagi, saya mau menggunakan media sosial saya untuk hal-hal yang membangun. Amin, teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, ada banyak orang sekarang itu ya teman-teman yang menggunakan media sosial untuk saling sindir, untuk ngomongin orang, untuk ngemaki orang, untuk untuk ngebuliin orang gitu ya.
Ada orang juga yang menggunakan media sosial untuk menyampaikan unek-uneknya, kekesalannya kepada orang lain. Kekesalannya kepada orang tuanya, kekesalannya kepada pasangannya, kekesalannya kepada teman-temannya, kekesalannya kepada bosnya mungkin. Nah, saya percaya itu adalah hal yang tidak dewasa, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saya percaya anak Tuhan yang pengen jadi berkat, yang mau jadi berkat, pasti menggunakan media sosialnya untuk sesuatu yang bijak, untuk sesuatu yang dewasa. Udah gak ada zamannya lagi teman-teman. Kita menggunakan media sosial kita untuk menyampaikan unek-unek kita, kekesalan kita. Kalau misalnya kita lagi kesel sama orang, kita lagi benci sama orang, kita sampaikan unek-unek kita di media sosial. Oh bla macam. Kita tulis, kita post, dan semua orang lihat teman-teman yang dikasih Tuhan. Tahukah saudara bahwa kualitas kedewasaan kita juga bisa diukur melalui apa yang kita tulis di media sosial kita. Kalau media sosial kita banyak post keluhan, kita banyak post tentang kekesalan kita banyak post tentang hal-hal yang negatif yang tidak membangun. Sehari bisa post beberapa kali, mending kalau postnya bagiin firman Tuhan. Tapi nge-postnya untuk sesuatu yang gak berguna. Dan saya percaya ini bukan sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sebagai anak muda yang bertanggung jawab, gunakanlah media sosialmu secara bijak, teman-teman yang dikasih Tuhan. Kalau hari-hari ini kau mungkin gak tahan untuk menggunakan jari jemarimu, untuk ngebully orang lain, untuk mengungkapkan kekesalanmu, untuk mengungkapkan kekecewaanmu kepada gerejamu kah, kepada perusahaanmu kah, kepada keluargamu. Mungkin kau bisa lampiaskan kepada hal-hal yang lain. Contohnya mungkin kau bisa berdoa. Atau mungkin kau bisa doakan orang tersebut. Kalau misalnya kamu lagi benci sama seseorang, kamu lagi kesel sama seseorang, kan gak harus kamu post di media sosialmu, kamu sindir lah, kamu tulis status kekecewaanmu. Sehingga orang yang ngelihat statusmu kan jadi multi tafsir teman-teman. Orang yang ngelihat statusmu, ini orang kira-kira nyindir siapa ya? Ini orang kira-kira lagi ngomongin siapa ya? Dan menimbulkan banyak tafsir-tafsir, menimbulkan banyak spekulasi-spekulasi. Dan saya percaya itu tidak menjadi berkat teman-teman yang dikasih Tuhan. Sebagai orang yang dewasa, kualitasmu ditentukan bukan hanya melalui sikapmu teman-teman. Bukan hanya melalui tutur katamu, bukan hanya melalui pola pikirmu, bukan hanya melalui umurmu. Tapi juga bisa melihat dari apa yang kamu tulis di media sosialmu. Ini sesuatu yang sederhana tapi ini krusial. Ada banyak orang gak ngerti teman-teman. Ada banyak orang yang menyepelekan hal ini. Ada banyak orang yang memandang rendah. Media sosial kan buat have fun, buat enjoy, buat mengungkapkan semua hal. Entah itu kita bisa bagikan kebahagiaan kita, entah kita bisa bagikan kekesalan kita, keresahan kita. Media sosial namanya bebas. Tapi sebagai anak Tuhan saya mau bilang bukan prinsip seperti itu yang harus kita hidupi. Saya makin kesini semakin mengerti dan semakin belajar bahwa saya harus menggunakan media sosial kita. Yang pertama, media sosial saya harus membagikan hal-hal yang positif. Kebahagiaan saya bersama dengan anak saya, bersama dengan istri saya, wajib saya bagikan. Supaya orang lain juga terhibur, orang lain juga termotivasi, mereka juga makin bahagia, teman-teman. Dan yang kedua, saya mau menggunakan media sosial saya untuk cari tahu, baca berita. Karena dalam masa-masa seperti ini kita nggak boleh kurang update teman-teman. Berita-berita terbaru, hal-hal terbaru kita harus cepat tahu supaya kita juga nggak ketinggalan zaman, kita juga nggak ketinggalan update. Yang ketiga, saya mau menggunakan media sosial saya untuk sesuatu hal yang membangun. Walaupun mungkin nggak tiap hari kita bagikan firman Tuhan, teman-teman. Karena saya juga bukan seorang pendeta. Saya masih melayani Tuhan, saya cinta akan pekerjaannya teman-teman. Ya, mungkin gak tiap hari kita bagikan ayat Alkitab gitu ya. Bagikan ayat Alkitab, bagikan renungan, bagikan sharing macam-macam. Tapi setidaknya jangan gunakan media sosial kita untuk hal-hal yang tidak membangun. Boleh sekali-sekali gunakan media sosialmu untuk bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Sehingga orang boleh melihat, wah beda ya, anak Tuhan, media sosialnya beda. Wah, orang Kristen, anak Tuhan, orang yang mengalami Tuhan, media sosialnya beda. Orang lain mungkin pakai media sosialnya untuk hal-hal yang membangun. Tapi anak Tuhan pakai media sosialnya untuk hal-hal yang bersifat membangun. Sehingga orang yang melihat media sosialmu, walaupun gak kenal sama kamu, walaupun mungkin belum pernah ketemu sama kamu, tapi mereka bisa merasakan dampaknya dan mereka bisa mengalami Yesus melalui media sosialmu. Ini hal yang sederhana teman-teman.
Ini hal yang paling simpel, tapi ini sangat krusial. Hari ini kita belajar teman-teman yang dikasih Tuhan. Kalau kita pengen jadi berkat, pengen bersinar keluar, mulai dari hal yang paling sederhana ini. Gak usah jauh-jauh. Gak usah teman-teman harus keluar dari daerahmu. Gak harus teman-teman keluar dari tempatmu untuk memberitakan firman Tuhan. Mulai dari apa yang kau punya. Mulai dari gadgetmu, pergunakan untuk sesuatu yang membangun. Mulai sekarang juga engkau mungkin mulai stop untuk melihat hal-hal yang tidak membangun. Stop untuk browsing hal-hal yang membuat dosa semakin luas, dosa semakin besar. Pergunakanlah apa yang kau punya untuk membangun kerohanianmu, untuk membangun orang lain. Prinsip yang kedua ini, simple namun penting. Dan saya percaya kalau ini kita lakukan dalam kehidupan kita, orang lain pasti dilawat oleh Tuhan melalui kehidupan kita. Yang percaya ketik amin. Yang percaya ketik amin. Haleluya. Prinsip yang ketiga yang terakhir teman-teman. Kalau kita pengen jadi berkat, kalau kita pengen bersinar keluar, yang pertama tadi prinsipnya kita harus mengalami Tuhan. Yang kedua prinsipnya mulailah dari hal yang paling simpel namun krusial. Yang ketiga, pahami kehendak Allah dalam hidupmu. Ketik di kolom komentarnya, saya paham kehendak Allah dalam kehidupan saya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita pasti hidup secara bertanggung jawab. Sebagaimana sih caranya supaya kita bisa paham kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Caranya adalah melalui pembacaan firman Tuhan, teman-teman. Melalui doa-doamu. Melalui apa yang kau bangun selama ini bersama dengan Tuhan. Melalui mesbah doamu. Dan saya percaya Tuhan pasti berbicara secara kuat. Entahkah melalui orang-orang di sekitarmu. Entahkah melalui impresi yang kuat di hatimu. Atau melalui pembacaan firman Tuhan yang kau dengar. Dan satu hal yang pasti, kehendak Tuhan dalam hidupmu adalah engkau harus menceritakan kebaikannya supaya orang lain merasakannya dan memuji Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Itu yang paling penting teman-teman yang dikasih Tuhan. Kita harus paham kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kehendak Allah dalam kehidupan kita adalah hidup kita bertanggung jawab untuk mempresentasikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada banyak orang, ada banyak mungkin dari kita yang hari-hari ini hidup gak bertanggung jawab. Kita mungkin tahu status kita sebagai anak Tuhan. Kita mungkin tahu status kita sebagai orang percaya. Tapi kita nggak paham betul. Kita nggak mengerti. Dan kita tidak menghidupi pemahaman kita akan kehendak Tuhan. Kita hidup semaunya. Kita hidup. Ya yang penting hidup ya. Gak usah harus gimana-gimana gitu. Tahu kok saudara, pemahaman kita akan kehendak Allah dalam kehidupan kita itu menentukan kita dipakai Tuhan atau tidak. Dan saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini rindu melalui kehidupan kita, Tuhan pakai kita untuk jadi berkat. Melalui keluarga kita, melalui teman-teman kita, melalui saudara-saudara kita, melalui orang-orang yang di sekitar kita. Makanya bangunlah pemahaman tersebut supaya kehendak Allah tergenapi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau memahami kehendak Allah dalam hidupmu, engkau pasti akan hidup dengan benar. Engkau pasti hidup tidak asal-asalan. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun yang engkau lakukan, engkau pasti akan memberikan sesuatu yang maksimal sesuai dengan kemampuanmu. Kalau misalnya engkau paham kehendak Allah dalam hidupmu, engkau pasti sadar bahwa perkataanmu, tingkah lakumu, pemikiranmu, semuanya mempresentasikan tentang Allah. Karena firman Tuhan berkata, hidupku yang sekarang bukannya aku lagi, tapi milik penebusku. Dengan kata lain teman-teman yang dikasih Tuhan, kita nggak bisa hidup sesuka-suka kita. Oke kita hidup di dunia, oke kita hidup secara jasmani, tapi keinginan kita, kemauan kita harus berbanding lurus dengan kehendak Allah teman-teman yang dikasih Tuhan. Jangan sampai kehendak kita, jangan sampai kemauan kita lebih tinggi dari kehendak Tuhan. Harus selaras, bahkan kalau boleh, kalau bisa dan harus, kehendak Tuhan harus di atas dari kemauan kita. Kehendak Tuhan harus di atas kehendak kita. Dan itulah yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita teman-teman yang dikasih Tuhan. Kalau kita pengen shine out, bersinar keluar, kita harus paham bahwa melalui kehidupan kita orang mengenal Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, di masa-masa sulit seperti ini, saya percaya ini adalah masa-masa yang Tuhan izinkan untuk kita bisa mempunyai dampak yang lebih luas lagi.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa-masa sulit yang seperti ini adalah kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kita mungkin bisa mengeksplor diri kita lebih dalam lagi. Apa yang saya bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Mulailah dari hal-hal yang paling simpel. Ketika engkau memahami kehendak Allah dalam hidupmu, engkau pasti akan berubah. Engkau pasti akan mempunyai sudut pandang yang baru. Engkau pasti akan mengerti bahwa hidupku sekarang bukannya tentang diri saya. Saya harus bertanggung jawab dalam kehidupan saya. Saya harus mempergunakan apa yang saya miliki. Semua untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Ketika engkau mengerti akan hal itu, saya percaya Tuhan pasti akan memberikan kekuatan untuk kita bisa maksimal. Untuk kita bisa lebih berdampak luas lagi dalam kehidupan kita. Mulai dari hal-hal yang paling sederhana teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saya mungkin gak terlalu pintar dalam berkata-kata. Tapi saya percaya kalau engkau sungguh-sungguh terima firman Tuhan pada sore hari ini. Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman, memberikan pengertian dalam kehidupanmu. Supaya dalam hidupmu orang boleh mengalami Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang sekarang hidupnya tidak mencerminkan kebaikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita belajar teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bahwa bersinar keluar, bahwa memancarkan terang Tuhan bukanlah sesuatu yang harus kita hindari. Tapi ini menjadi sebuah tanggung jawab dalam kehidupan kita. Saya berdoa setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Setiap kita yang berada dalam ibadah online seperti ini. Hati kita digerakkan, hati kita diubahkan. Sehingga melalui kehidupan kita, kita boleh semakin hari semakin memperbaiki diri kita. Manfaatkanlah apa yang ada dalam hidupmu untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Sekali lagi teman-teman yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang bersinar keluar, bukan cahayamu yang harus terang, bukan cahayamu yang harus nampak dilihat oleh orang, tapi cahaya Tuhan. Kalau engkau mengerti betul bahwa cahaya Tuhan yang harus nampak dalam hidupmu, engkau pasti akan hidup bertanggung jawab. Engkau pasti merasa bahwa biarlah melalui kehidupanku nama Tuhan yang semakin besar. Firman Tuhan berkata, biarlah dia yang makin besar, aku makin kecil. Dan biarlah dia yang semakin kelihatan, aku semakin tidak kelihatan. Karena kita hidup hanya untuk Tuhan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Udah gak ada saatnya lagi kita hidup untuk diri sendiri. Sudah gak ada saatnya lagi kita hidup tidak bertanggung jawab atas kehidupan kita. Sudah gak saatnya lagi kita mempergunakan apa yang kita miliki untuk hal-hal yang tidak membangun. Mulailah dari hal-hal yang paling kecil teman-teman. Melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, melalui bagaimana kita bersikap, melalui bagaimana kita mempergunakan media sosial kita. Ini mungkin simpel, tapi ada banyak hal dari kita yang gak mengerti dan tidak melakukan ini dalam kehidupan kita. Saya berdoa setiap kita yang ada di tempat ini diubahkan hatinya. Setiap kita yang ada di tempat ini boleh mengalami pembaruan daripada Tuhan. Saya berdoa setiap kita yang hadir dalam ibadah online ini mengalami sesuatu yang baru. Sehingga kita mengerti betul tentang berkat Tuhan. Kita mengerti betul tentang kasih Tuhan. Sehingga kasih Tuhan yang kita alami itu kita bisa bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya berdoa teman-teman yang dikasihi Tuhan. Setiap kita yang ada di tempat ini boleh mengalami Tuhan sungguh-sungguh. Pergunakanlah waktu yang singkat ini secara bijak. Bangun keintiman dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan kita ada banyak orang yang mengalami Tuhan. Mengalami lawatan Tuhan. Dan hidup mereka diubahkan. Dan melalui kehidupan kita ada banyak orang juga yang boleh percaya kepada Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari hidupi kebenaran ini teman-teman yang dikasihi Tuhan. Dan engkau akan melihat Roh Kudus akan bekerja luar biasa dalam setiap kehidupanmu. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa teman-teman. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setiamu. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Meskipun di tengah-tengah tantangan, meskipun di tengah-tengah badai, kami tetap melihat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Malam hari ini kami belajar tentang shine out ya Tuhan. Kami belajar tentang bagaimana melalui kehidupan kami boleh bersinar, kami boleh mempresentasikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami kepada orang-orang yang di sekitar kami. Malam hari ini Roh Kudus berikan kami kemampuan, berikan kami sukacita ya Tuhan. Berikan kami
kekuatan untuk kami boleh menjadi berkat. Kami tahu kami adalah orang yang lemah. Kami tahu seringkali kami gagal, seringkali kami jatuh, seringkali kami menyakiti hati Tuhan. Tapi biarlah sore hari ini kami perbarui komitmen kami. Kami perbarui iman kami di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan pakai hidup kami. Melalui hidup kami ada banyak orang yang dilawat oleh Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir pada saat ini menjamah setiap umat-Mu, menjamah setiap anak-anak muda. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom guys, thank you ya udah join di ibadah online and teens hari ini. Selamat datang buat kamu yang baru ikut ibadah online bersama kami. Dan jangan lupa ya, minggu depan ikutan lagi ibadah online di jam yang sama. Oh iya, di ibadah ini teman-teman juga bisa loh memberikan persembahan dengan cara scan QR berikut ini. Sampai jumpa minggu depan. Stay healthy and God bless you. Audio Jungle.